Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Oke. Apakah sudah siap belajar? Siap, Pak. Oke. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita mulai dengan berdoa ya. Nak Muasam, tolong dipimpin doanya, Nak. Berdiri siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma wa razuqni fahman. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Amin. Ya, silakan duduk Nak Muasam. Terima kasih. Oke, Bapak absen dulu ya. Akbar, Aljibran, Andi Alisra, Andi Pradana Mahardika, Andre Triputra, Arifal Tapunisa, Asifa Aulia, Fajar, Ikhtiar Tajrian, Ismawati, Mesya, Miftahul Jannah, Muhammad Rifki, Muazzam, Rehan, Raudatul Nisa, Raul Arafi Rizkula, Rehan Saputra Ilham, Repan Apriansa, Sila Ramadhani, Sipa Aulia Maryam, Wapitro Siktogan, Sahwa. Oke ya, jadi ada dua ya teman kita yang sakit ya. Semoga teman kita yang sakit bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar cepat-cepatnya bisa berkumpul lagi bersama kita untuk belajar ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyi dulu ya. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Ya, boleh berdiri dulu anak-anak. Coba Nawasil dipimpin temannya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambungan
Oke, terima kasih Nausil. Nah, sekarang coba kita sama-sama memperhatikan gambar di atas. Ada yang masih ingat siapa dia? Ada yang masih ingat siapa namanya? Namanya Aira, ya. Namanya? Nah, ini kemarin dia menemukan foto di rumahnya, ya. Dia kan sudah besar, kemudian menemukan fotonya yang ini, foto masa kecilnya, ya. Masih ingat? Masih ingat ceritanya? Masih ingat. Nah, beberapa hari kemudian terjadi sesuatu yang aneh lagi sama dirinya, ya. Terjadi sesuatu yang aneh lagi dengan dirinya. Apa itu? Dia mengalami menstruasi. Nah, saat dia mengalami menstruasi, dia kaget, ya. Dia kaget dan panik. Saat pertama mengalami menstruasi, dia kaget dan merasa panik. Kenapa panik? Karena keluar darah dari organ vitalnya, organ genitalnya, ya. Dia kira itu adalah sebuah hal yang berbahaya, ya. Nah, pada pembelajaran hari ini itu yang akan kita pelajari, bagaimana caranya kita menyikapi saat kita mengalami yang namanya masa pubertas, terus bagaimana caranya kita menjaga kesehatan organ reproduksi kita, ya. Oke, paham ya? Nah, coba diperhatikan. Nah, tujuan pembelajaran. Mari kita perhatikan sama-sama, ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini itu melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis kesesuaian judul teks dan isi teks dengan benar. Kemudian, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menguraikan jenis-jenis reklame dengan benar. Selanjutnya, melalui presentasi, siswa mampu menunjukkan kesesuaian judul teks dan isi teks dengan benar. Selanjutnya, melalui presentasi, siswa dapat menyajikan informasi tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Selanjutnya, melalui kerja kelompok, siswa dapat membuat reklame tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Jadi anak-anak, ini adalah 6 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Inilah yang akan kita capai selama 70 menit ke depan, ya. Paham? Paham. Oke. Materi pelajaran hari ini yaitu 1. Kesesuaian judul dan isi teks non-fiksi. Jadi, kesesuaian antara judul dan isi teksnya, antar paragrafnya. Dan yang kedua, cara menjaga organ reproduksi saat masa pubertas. 3. Jenis-jenis reklame. Oke. Untuk motivasi hari ini yaitu kerja keras adalah kunci kesuksesan. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, kita harus selalu kerja keras, ya. Jangan bermalas-malasan, ya. Nah, coba. Ada yang tahu apa itu galer? Apa itu galer? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke. Agar kita tahu apa itu galer, kita sama-sama, ya, nonton videonya, ya. Ayo, siapa nih cowok-cowok yang sering banget galer? Ternyata penis yang gak tahu itu bisa. Ayo, siapa nih cowok-cowok yang sering banget galer? Ternyata penis yang gak tahu itu bisa menjadi salah satu tanda adanya penyakit menular seksual, loh. Nah, oke. Jadi, tolong diperhatikan
videonya ya. Sebelum kita masuk di materi utama hari ini, kita amati dulu video ini ya. Oke sobat sehat, kembali bersama saya Dr. Grace. Hari ini kita dokter 24. Ayo, siapa nih cowok-cowok yang sering banget galer? Ternyata penis yang gatal itu bisa menjadi salah satu tanda adanya penyakit menular seksual loh. Sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu yuk dan nyalakan bel notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Seringkali pria menggaruk area penis, testis, ataupun selangkangan karena terasa gatal. Rupanya penyebab gatal ini bisa bermacam-macam loh sobat sehat. Misalnya karena infeksi jamur yang terjadi di area selangkangan. Tidak hanya itu, rasa gatal pada penis juga bisa menjadi salah satu gejala adanya penyakit menular seksual seperti gonore. Apalagi jika disertai dengan kencing nanas dan rasa sakit saat buang air kecil. Gatal juga bisa terjadi karena penyakit lainnya seperti sifilis, herpes, dan masih banyak lagi. Mungkin juga terjadi alergi dengan sabun deterjen ataupun bahan celana dalam, sehingga menyebabkan gatal pada area kelamin. Nah, supaya nggak malu-maluin karena sering galer, sobat sehat harus menjaga kesehatan dan kebersihan alat kelamin. Caranya adalah Jadi, supaya tidak galer, kita harus menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Caranya adalah seperti apa? Itu yang akan kita pelajari nanti ya. Oke. Anak-anak, coba diperhatikan. Ada apa ya? Menurut anak-anak, apa yang menyebabkan sehingga bisa terjadi galer pada organ reproduksi? Ada yang tahu? Apa yang menyebabkan galer tadi? Ada tadi disebutkan di video itu. Apa? Jamur. Oke, betul ya? Jamur. Infeksi. Oke, apa lagi? Alergi bahan celana dalam. Oke, apa lagi? Apa? Tidak cocok dengan deterjen. Apa lagi? Masih ada? Tidak cocok dengan sabun mandi. Oke, itu yang bisa menyebabkan galer atau gatal-gatal pada organ reproduksi atau organ genital atau alat kelamin. Ya, paham? Nah, menurut anak-anak, apa yang harus dilakukan untuk mencegah galer dan mencegah penyakit lain pada organ reproduksi saat masa pubertas? Apa? Oke, Raul. Mengganti celana dalam 2 kali sehari. Oke, mengganti celana dalam. Oke, sudah? Menggunakan coba dibuka maskernya, saya tidak dengar. Menggunakan handuk yang lembut. Oke, menggunakan handuk yang lembut dan tidak berbau. Oke? Menggunakan celana dalam yang bisa menyerap keringat. Oke, ya itu semua ya jawabannya kita simpan dulu ya. Benar atau salahnya kita akan periksa nanti setelah kita melakukan cobaan, kemudian mencari informasi, menggali informasi, berdiskusi, mencurahkan isi pikiran dengan kelompok masing-masing dan kelompok yang lain ya. Jadi nanti kita akan tahu jawabannya betul atau tidak ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja membagi dalam 5 kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Saya ulangi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Oke, paham ya? Oke.
Nah, untuk mendalami atau menggali materi pelajaran kita hari ini, Bapak akan bagikan lembar kerja kelompok ya, untuk masing-masing kelompok. Minta tolong Nak Fajar dikasih. Cukup ya? Cukup ya? Oke. Bisa, Nak Fajar, bisa. Anak-anak, perhatikan Bapak dulu. Bapak telah membagikan lembar kerja masing-masing kepada setiap kelompok ya. Coba diperhatikan dulu cara kerjanya ya. Petunjuk pengerjaan. 1. Bacalah bacaan yang telah diberikan dengan seksama untuk mengidentifikasi informasi dari teks dan fiksi. Yang kedua, identifikasi secara jelas. Tujuan dari tugas ini yaitu untuk mengidentifikasi informasi dari teks non-fiksi tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas. Dan apakah teks non-fiksi di atas sudah sesuai antara judul dan isi teks. 3. Tulis hasil diskusi kelompokmu dengan bahasa formal dan terstruktur dengan baik. Keempat, periksa tugas Anda untuk kesalahan ejaan, tata bahasa, dan format. Pastikan bahwa tulisan Anda mudah dipahami dan sesuai dengan petunjuk tugas. 5. Kerjakan tugas kelompok pada lembar kerja yang telah disediakan. 6. Pastikan untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan ya. Paham petunjuk pengerjaannya? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Ada? Kalau sudah tidak ada, sebelum berdiskusi kelompok ya, atur dulu tanggung jawab masing-masing dalam kelompok ya. Silakan berbagi tanggung jawab dalam kelompok. Misalkan di kelompok 1, siapa yang bertanggung jawab untuk menulis sebagai notulen ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk membuat reklame, menggambar reklamenya ya. Silakan didiskusikan. Terus siapa nanti yang bertugas sebagai presenter yang mempresentasikan di depan. Ya, begitu juga kelompok 2 ya, 3, 4 dan 5. Ada pertanyaan Namur nih? Boleh? Apa? Pulpen. Ada yang punya 2 pulpen? Pinjamkan dulu Namur nih. Ada? Oke, Namita dipinjamkan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Oke, ditulis nama kelompoknya. Boleh. Jadi, untuk memudahkan pengerjaannya, boleh dibuka hektarnya ya. Oke, boleh dibuka hektarnya ya. Silakan Nak untuk dilanjutkan. Waktunya untuk pengerjaan lembar kerja kelompok ini adalah 20 menit ya.
Kelompok berapa? Kelompok 5. Namita, tugasnya apa? Membaca dan sama mencari jawaban, nanti jawabannya ada apa, saya kasih orang semua. Oke, jadi kenapa? Kenapa nama? Cukup ya, ini cukup ya. Oke, dipoin-poinkan saja ya. Oke. Nanti gambarnya di sini ya. Kenapa kelompok ini balik dari buku jawaban? Kenapa nak? Kelompok ini dilihat dari buku. Ya, jawabannya boleh dilihat dari buku ya. Boleh didiskusikan dengan kelompoknya ya. Ada kan buku temanya? Sana. Oh, belum dibagikan ya? Set. Oke, jadi Naosil, minta tolong nak dibagikan. Sudah ya Raul ya? Jadi jawabannya boleh dicari di buku paketnya ya. Bagaimana Nasifah? Sudah dimengerti cara kerjanya? Sudah. Nah, oke, jadi ini gambarnya ya, gambar reklaminya. Nanti digambar, kalau sudah digambar diwarnai ya, supaya cantik, menarik, dan dikasih nanti informasi-informasi pentingnya ya. Misalkan apa, ya, misalkan bagaimana caranya menjaga organ reproduksi ya, judulnya ya. 1 apa ya, 2 apa ya, paham? Ini diuraikan ya. Coba saya lihat. Sudah nama Sam? Sudah. Jadi digambar dulu ya, digambar dulu, dikasih cantik ya, diwarnai, terus nanti dikasih judul ya, dikasih judul, terus dikasih informasi-informasinya ya. Paham? 1 atau 2? 1 saja gambarnya ya, boleh laki-laki, boleh perempuan ya. Jadi dikasih judul, kemudian dikasih informasinya. Kalau ini tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi ya. Oke, ini pola makan yang sehat ya. Dilanjutkan ini ya. Terus ini apa? Kesesuaian judul dan isi teks ya. Dibaca dulu ini, dilihat judulnya apakah sudah sesuai judul dan isi teksnya. Oke, paham? Paham Namita? Oke. Naal paham? Oke, lanjutkan ya. Kelompok 3 ya. Nah, Nadif sudah paham? Sudah ya. Jadi ini digambar ya. Kalau sudah digambar nanti diwarnai ya. Jangan lupa dikasih judul. Ya, dikasih petunjuk-petunjuknya ya. Sesuai dengan judulnya ya. Dikasih cantik ya reklamenya ya. Arifah? Nah, ini juga ya. Ya, dijelaskan cara menjaga kesehatannya ya. Nah, ini apa ini? Pertama, pentingnya untuk memiliki pemahaman yang baik tentang perubahan yang terjadi. Oke ya. Nanti dilanjutkan ini, yang di bawahnya juga ya. Kalau Nasila tugasnya apa? Mewarnai. Oke. Jadi semua bekerja ya dalam kelompoknya ya. Harus ada semua tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ya.
Tidak boleh ada anggota kelompok yang tidak ada tanggung jawabnya, ya. Nih. Karena sudah sesuai dengan teks dan Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nah, coba diperhatikan dulu kemari anak-anak. Halo. Jadi, jawabannya itu dicari dari buku paket, ya. Dan didiskusikan bersama teman-temannya, ya. Bapak juga di sini ada bahan ajar, ya. Boleh dicari juga di sini, ya. Di bahan ajarnya. Nah, di bahan ajar ini lengkap, ya. Tapi itu tidak tertulis secara jelas, tersirat dia bahasanya, jadi harus diidentifikasi, harus dianalisis, ya. Ya, silakan diwarnai gambarnya, ya. Waktunya 10 menit lagi, ya. Jadi digambar, diwarnai, kemudian ditulis informasinya, ya. Kenapa Namur nih? Iya, kalau sudah ditulis nanti dipresentasikan di depan. Dibacakan ya nanti di depan. Oke, anak-anak, tolong diperhatikan. Jadi sambil berdiskusi ya, diperhatikan video yang Bapak akan putar. Ini juga terkait dengan materi yang sedang dipelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan produksi hormon yang menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini menyebabkan timbulnya jerawat dan tubuh berbau kurang sedap karena banyak berkeringat. Tentu kalian masih ingat bahwa pubertas adalah masa saat seseorang mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Reproduksi adalah proses terbentuknya individu atau makhluk hidup yang baru. Tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan, sehingga makhluk hidup tidak punah. Untuk dapat bereproduksi, manusia memiliki alat atau organ reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Organ atau alat reproduksi yang kita miliki harus dijaga kebersihannya agar selalu sehat. Berikut Nah, jadi organ reproduksi yang kita miliki harus dijaga kebersihannya. Nah, berikut ini cara-cara menjaga kebersihan alat atau organ reproduksi kita ya. Tolong diperhatikan videonya ya. Diperhatikan supaya untuk mengerjakan lembar kerjanya juga lebih mudah dan jawabannya pun bisa benar ya. beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerap keringat, sehingga terhindar dari kelembapan. Karena Oke. Satu apa? Yang pertama apa? Gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerap keringat ya. kelembapan dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Yang kedua, gantilah pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang kedua adalah gantilah pakaian dalam minimal 2 kali sehari ya. Jadi jangan baju itu atau celana dalam itu dipakai selama berhari-hari. 2 atau 3 hari baru diganti ya. Itu tidak boleh. Yang ketiga, bilaslah setiap habis buang air kecil dengan air bersih dan keringkan dengan handuk atau tisu. Oke, yang ketiga bilas dengan air bersih kalau habis buang air kecil ya. Beda cara bilasnya perempuan dengan laki-laki ya. Kalau perempuan bilasnya dari depan ke belakang ya. Agar bakteri-bakteri yang dari belakang tidak lari ke depan ya. Jangan kalian siram dari belakang ke depan. Itu tidak bagus ya. Paham? Yang keempat, bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat agar terhindar dari penyakit kelamin. Yang kelima, bagi perempuan setelah buang air kecil, cara membasuhnya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak masuk ke organ reproduksi. Keenam, bagi perempuan yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut dan gantilah minimal 4 kali sehari atau setiap kali terasa lembab. Oke, jadi kalau sedang menstruasi itu rajin-rajin ganti pembalut ya. Jangan pelit ya. Jangan sampai basah sekali baru diganti ya. Jadi rajin-rajin ganti pembalut. Kalau sudah merasa lembab, nah itu langsung diganti. Kenapa? Karena itu mengandung bakteri yang tidak baik ya. Itulah beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menjaga organ reproduksi. Perubahan Oke. Jadi itu tadi adalah cara-cara menjaga organ reproduksi agar tetap bersih dan sehat. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Lagi. Bagaimana? Sudah selesai? Judulnya bisa tulis masa pakai sekolah anak perempuan. Judulnya tentang cara menjaga organ reproduksi, atau cara menjaga kesehatan. Iya, ininya, judulnya cara menjaga kesehatan organ reproduksi, ya. Judulnya cara menjaga kesehatan. Salah ini. Ini sudah. Betul. Ini kurang betul ini informasinya karena yang dimintakan cara menjaga kesehatan organ reproduksinya, bukan ciri-cirinya lagi ya. Lakukan ke sini cara menjaga kita. Iya, oke, di bawah ya. Seperti yang tadi dijelaskan di video, kemudian di bahan ajarnya ya, ada kan? Bagaimana Naal? Sudah selesai? Sudah? Oke.
Bagaimana nak? Muazzam sudah selesai? Oke, dikasih cantik gambarnya ya. Oke. Bagaimana Nayan? Sudah selesai gambarnya? Oh, sudah. Oke. Kalau yang ini sudah selesai. Oke, jadi sisa reklamenya belum. Oke, diselesaikan ya. Oke, waktunya 3 menit lagi ya. Waktunya 3 menit lagi. Nanti kita presentasi mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ya, bagus ya karena ada warna-warnanya ya. Ya, coba saya lihat. Oke. Jadi ditentukan ya siapa dari tiap-tiap kelompok yang akan menjadi presenter di depan ya. Kelompok 1 siapa? Diwakili siapa kelompok 1 nanti? Nak Osil dengan Nak Repan. Kelompok 2 Nak Raul dengan Nak Murni. Kelompok 3 Nak Sila dengan Nak Arifa. Kemudian yang ke kelompok 4 Nak Sawa dengan siapa? Maryam atau Asifa? Asifa ya. Kemudian kelompok 5 Nak Muasam dengan Namita ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah kelompok 1? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Oke, kelompok 4 sudah? Kelompok 5? Oke. Jadi disimpan pekerjaannya ya, disimpan dulu. Kita ice breaking dulu baru presentasi ya. Oke. Berdiri semua dulu nak. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Jadi diikuti gerakannya ya. Kita ice breaking selama 2 menit ya. Tidak lama. Ikuti gerakannya ya. Oke, cukup. Silakan duduk anak. Oke, sebelum kita mulai, kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1.
Oke, silakan Naosil dengan Revan untuk maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh maju sedikit, Nak? Ya, sini. Ya. Kami akan membacakan tentang BKPD diskusi kelompok kami. Setelah membaca teks non-fiksi di atas, diskusikanlah dengan teman kelompokmu tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas. Kemudian tulislah analisis kelompokmu. 1. Menjaga kebersihan organ reproduksi. 2. Konsumsi nutrisi yang cukup. 3. Mandi secara teratur. 4. Olahraga. 5. Pentingnya kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. 6. Mengganti pakaian dalam secara rutin. 7. Bahaya penyakit seksual PMS. 8. Pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala. Ini, yang di bawah lagi. Menurut kalian, apakah teks non-fiksi di atas sudah sesuai antara judul dan isi teks? Jelaskan alasanmu. 2. Karena bacaan tersebut sudah memiliki jawaban yang sesuai karena isi bacaannya memuat poin yang ada dalam judul. Oke. Silakan Narevan dilanjutkan. Narevan tolong diperlihatkan dulu gambarnya. Gambar reklamenya ke teman-temannya. Coba diperhatikan. Ini gambar reklame dari kelompok 1. Di sini ada gambar laki-laki, kemudian ada informasinya, ya. Coba dibaca Revan. Setelah kalian membaca dan mendiskusikan isi teks tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas, buatlah sebuah reklame yang relevan dengan teks notifikasi tersebut. Cara menjaga organ produksi, pola makan sehat. 2. Aktivitas fisik. 3. Kebersihan. 4. Edukasi seksual. 5. Kunjungan rutin ke dokter. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Ada? Sudah. Ada yang mau menanggapi? Silakan Raul. Jawabannya sudah bagus. Iya. Suaranya sudah keras. Jawabannya sudah bagus, suaranya juga sudah keras. Oke ya. Jadi gambarnya bagaimana? Gambarnya bagaimana? Bagus juga. Oke ya. Di gambar reklamenya juga sudah bagus ya. Karena sudah diwarnai kemudian lengkap. Ada judulnya, ada juga informasinya. Jadi reklame itu begitu ya. Ada gambar, kemudian ada judul, ada informasi atau ajakannya. Apa intinya? Apa ajakannya ya? Karena inti daripada reklame itu adalah mengajak, kemudian mempromosikan dan menginformasikan. Ya, paham anak-anak? Oke, kita kasih tepuk salut untuk kelompok 1. 1, 2, 3. Salut. Oke, silakan dulu Naosil, Narevan. Silakan untuk perwakilan kelompok 2. Silakan Namurni. Jadi siapa yang baca duluan ya? Coba maju-maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Ya, jadi kelompok lain diperhatikan dulu ya. Nama anggota Raul, Murni, Nisa, Fajar.
Setelah membaca teks notifikasi di atas, diskusikanlah dengan teman kelompokmu tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas. Kemudian tuliskanlah hasil analisis kelompokmu. Mengganti celana dalam 2 kali sehari. Menggunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat. Mandi 2 kali sehari. Membersihkan organ reproduksi saat membuang air kecil. Ganti celana dalam jika sudah lembab. Menjaga pola makan. Sering berolahraga. Pentingnya vitamin D untuk tulang, bahaya penyakit PMS. Oke, dan di bawah lagi nomor nih. Menurut kalian, apakah teks notifikasi di atas sudah sesuai antara judul dan isi teks? Jelaskan alasanmu. Ya, karena sudah sesuai dengan teks dan paragraf tertentu. Oke, jadi sudah sesuai ya. Oke, coba diperlihatkan dulu ke temannya gambar reklamenya. Oke, bagus ya gambarnya ya. Oke, coba dibaca informasinya. Setelah kalian membaca dan mendiskusikan isi teks tentang cara menjaga organ reproduksi pada masa pubertas, buatlah sebuah reklame tentang relevan dan teks non-fiksi di atas. 1. Tidak menggunakan pakaian yang ketat. 2. Menggunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat. 3. Mandi 2 kali sehari. 4. Sering olahraga. 5. Menjaga pola makan. 6. Penting vitamin D untuk tulang. Oke, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan Nak Osil. Orang yang sudah bagus Pak, sudah bisa percaya diri. Oke, suaranya bagus dan percaya diri ya, karena tampil di depan di sini itu tidak mudah ya. Itu butuh yang namanya keberanian dan percaya diri ya. Jadi Namurni dan Raul ini sudah bagus. Dikasih tepuk hebat ya. 1, 2, 3. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat, hebat, hebat. Oke, terima kasih Raul Namurni. Silakan untuk kelompok 3. Di sini di depan. Siapa duluan? Dibaca dulu ini sila nama anggota kelompok. 2, 3. Assalamualaikum Jangan rapat sekali, saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota Arifah Sila Nadif Raihan Rifki. Oke. Langsung dibaca ininya. Caranya ya, pertama seperti apa? Pertama, pentingnya untuk memiliki pemahaman yang baik tentang perubahan yang terjadi dalam tubuh selama pubertas. Kedua, untuk lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan reproduksi mereka. Oke, yang ini? Ya, isi bacaan dan judul di atas sudah sesuai. Oke, coba perlihatkan gambarnya. Coba saya lihat gambarnya. Coba dilihat gambarnya ini. Bagaimana gambarnya? Bagaimana gambarnya? Malu-malu dia, malu-malu. Coba diperhatikan Arifah. Oh ya, coba diperhatikan gambarnya. Bagus? Oke, dibaca informasinya. Ya. Dari sini. Iya. Ini gambarnya. Mengganti pakaian dalam 2 kali sehari. Menggunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat serta dapat menyerap keringat. Pakaian dalam terbuat dari bahan yang lembut. Berolahraga setiap saat. Oke, kita kasih tepuk. Oh, oke, 1, 2, 3. Dikasih roh. Dikasih Oh. Oke. Oke, siapa yang mewakili kelompok 4? Asifa dengan? Oke, Asifa dengan Maryam. Silakan naik. Oke. Sini, saya di tengah.
Assalamualaikum Dikasih besar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil ya. Coba diulang dulu. Coba diulang salamnya dulu supaya semangat juga temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kota Sipolia, Sipolia Mariam, Jawa, Malaysia. Oke, langsung dibaca ini nak. Pola makan sehat, konsumsi nutrisi yang cukup, pentingnya kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Aktivitas fisik, olahraga sebagai upaya menjaga berat badan yang sehat, meningkatkan sirkulasi darah, keolahragaan reproduksi, kebersihan pribadi, mandi secara teratur, mengganti pakaian dalam secara rutin, membersihkan area genital dengan benar, edukasi seksual, pentingnya pemahaman tentang tubuh dan organ reproduksi, bahaya penyakit menular seksual PMS, penggunaan kondom untuk mencegah penularan PMS dan kehamilan digunakan. Menurut kalian, apakah teks non-fiksi di atas sudah sesuaikah antara judul dan isi teks? Jelaskan alasan. Ya, bacaan tersebut memiliki jawaban sesuai karena isi bacanya membuat poin yang ada di kolom judul atau isi teks non-fiksi. Oke, coba diperhatikan gambarnya. Ini ya. Gambarnya. Coba dibaca. Nama Maryam. Ya, dibaca nama Maryam. Mandi secara teratur, mengganti pakaian dalam secara rutin, membersihkan badan secara teratur, memakai baju dengan rutin, mengganti celana dalam setiap hari. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ada? Nah, sila coba tanggapi nih, nah sila. Bagaimana penampilan dari kelompok 4? Ya, suaranya bagus. Bagaimana lagi? Kalau pekerjaannya tadi jawabannya bagaimana? Jawabannya sudah bagus. Oke. Nah, kekurangannya kelompok 4 itu dia tidak menulis judul ya di reklamenya ya. Dia tidak ada judul ditulis ya. Jadi diperbaiki dulu nah ya, baru dikumpulkan nanti. Oke. Kita kasih tepuk salut ya. Oke, 1 2 3. Salut, salut. Salut, salut. Oke, silakan dulu. Ini diperbaiki dulu ya. Oke, kelompok 5. Silakan nak, Muasam dengan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membaca teks non-fiksi di atas, diskusikanlah dengan teman kelompokmu tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas. Pola makan sehat. 1. Konsumsi nutrisi yang cukup. 2. Pentingnya kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. B. Aktivitas fisik, olahraga sebagai upaya menjaga berat badan yang sehat. 2. Meningkatkan sirkulasi darah ke organ reproduksi. C. Kebersihan pribadi. 1. Mandi secara teratur. 2. Mengganti pakaian dalam secara rutin. Membersihkan area genital dengan benar. Oke, yang di bawah lagi nak. Menurut kalian, apakah teks non-fiksi di atas sudah sesuai antara judul dan isi teks? Jelaskan alasan. Ya, bacaan tersebut sudah benar karena jawaban di kolom sudah benar semua. Oke. Silakan nak, Muasam. Diperlihatkan gambarnya. Oke, ada gambar anak laki-laki ya. Oke, silakan nak Muasam dibacakan. Konsumsi nutrisi yang cukup, Ya, lanjut. olahraga sebagai upaya menjaga berat badan yang sehat, mandi secara teratur, mengganti pakaian dalam secara teratur, membersihkan area genital dengan benar. Oke, kita kasih tepuk 1000 untuk kelompok 5.
Ada yang mau menanggapi dari kelompok 5 ini? Ada? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Oke, sudah diperbaiki semua kekeliruan yang ada di presentasinya tadi, seperti kelompok 4 kurang judul ya. Nah, kalau sudah diperbaiki, silakan dikumpulkan, nak. Dikumpulkan pekerjaannya. Kumpul, nak. Halo, sudah. Nah, oke, anak-anakku telah mengumpulkan. Halo. Nah, tolong diperhatikan ya, anak-anakku tadi sudah mengerjakan ya, sudah berdiskusi juga. Nah, sekarang Bapak mau menilai ya, bagaimana tadi prosesnya. Jadi Bapak perhatikan tadi itu, selama proses diskusi berjalan, sudah lebih bagus ya daripada pertemuan sebelumnya ya. Semua anggota kelompok itu sudah memiliki kontribusi masing-masing ya. Cuma kekurangannya tadi yang saya perhatikan itu adalah pada saat temannya presentasi di depan, masih ada beberapa temannya yang tidak memperhatikan presentasi di depan ya. Begitu. Jadi di pertemuan selanjutnya, kalau misalkan temannya presentasi di depan, teman-teman yang lain itu yang ada di bawah memperhatikan teman yang ada di atas di sini. Paham? Ya? Oke. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan soal evaluasi ya. Jadi kalau yang tadi dikerjakan secara berkelompok, soal ini dikerjakan secara individu ya. Jadi masing-masing anak-anakku mengerjakan ya. Cukup? Coba dibagi. Coba dibagi. Kasih temannya di sana tolong. Cukup? Jadi anak-anakku dikerjakan secara serius ya, dibaca baik-baik soalnya. Pulpen? Dibaca baik-baik soalnya. Ya, supaya nanti nilainya bagus juga anak-anak ya.
Sudah Naripan? Sudah? Oke? Sudah selesai? Anak-anak jangan lupa ditulis nama masing-masing ya. Oke, sudah selesai ya? Oke, sudah habis waktunya. Silakan dikumpulkan. Sudah? Sudah nama Sam? Sudah semua ya? Dikerjakan soal evaluasinya? Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta dulu kepada Naosil untuk maju ke depan untuk sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba Naosil bantu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, dimulai dari cara menjaga organ reproduksi seperti apa? Seperti memakai celana dalam, mudah untuk menyerap keringat. Oke, jadi memakai celana dalam yang mudah menyerap keringat. Dua, apa lagi? Mengganti celana dalam 2 kali dalam sehari. Oke, mengganti celana dalam 2 kali dalam sehari. Oke, 3. Kebersihan pribadi. Menjaga kebersihan pribadi. Oke, silakan duduk kembali Naosil. Tepuk tangan dulu untuk Naosil. Satu lagi ya, saya minta Arifah maju ke depan. Coba Arifah dibuka maskernya. Ya, begitu saja ya. Coba Arifah sebutkan ciri-ciri atau ciri-ciri, sebutkan jenis-jenis reklame. Reklame komersial. Satu apa? Reklame Komersial. Jadi ciri-ciri jenis-jenis reklame. Satu, reklame komersial. Apalagi? 2, reklame non komersial. 2, non komersial. 3, reklame audio. 3, reklame audio. 4, 4, reklame visual. 4, reklame visual ya. Jadi reklame visual itu yang biasa kita lihat di televisi ya. Terus reklame komersil itu iklan-iklan yang biasa kita lihat ya. Itu yang dimaksud dengan reklame komersil. Kalau non komersil itu bisa berupa ajakan-ajakan atau anjuran-anjuran ya. Tentang poster-poster yang tadi anak-anak tadi kerjakan ya. Itu adalah salah satu jenis reklame non komersil ya. Paham? Paham semuanya? Oke, silakan dulu Arifah. Terakhir, saya ingin mengetahui bagaimana
atau apa yang dirasakan anak-anakku pada pembelajaran hari ini ya, yaitu bagaimana perasaannya, apa-apa tadi yang dipelajari ya, kedepannya maunya seperti apa ya. Oke, saya minta kepada Nak Murni untuk maju ke depan. Silakan Nak Murni, ceritakan bagaimana perasaannya selama pembelajaran hari ini. Senang. Coba diceritakan Nak Murni, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Alasannya senang kenapa Nak Murni? Bisa bekerja kelompok dengan teman. Bisa kerja kelompok dengan teman. Apalagi selain kerja kelompok? Bisa membantu sama-sama mengerjakan kelompok. Bisa saling membantu dalam kelompok. Oke, silakan dulu Nak Murni. Oke, satu lagi ya Nak Raul. Coba Nak Raul. Coba Nak Raul, bagaimana perasaannya hari ini? Perasaan saya Pak sudah bagus karena bisa kerja kelompok bersama teman-teman dan sudah mengetahui cara menjaga organ reproduksi saat masa pubertas. Oke, apakah Nak Raul masih mau kita melaksanakan pembelajaran yang seperti hari ini dilakukan? Masih Pak? Masih. Apakah Raul suka? Suka Pak. Oke, suka ya? Ya, Pak. Jadi nanti kita ke depannya akan selalu berinovasi dalam pembelajaran ya, seperti Pak. hari ini ya. Supaya anak-anakku juga bisa aktif dalam pembelajarannya ya. Silakan duduk Nak Raul. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak mau berikan satu pesan untuk anak-anak semua, yaitu tentang pentingnya menjaga kebersihan ya. Jadi penting sekali yang namanya kebersihan, karena kebersihan itu adalah investasi untuk masa depan kita, agar kita sehat ya. Sehat itu mahal anak-anak, makanya kita harus menjaga kebersihan kita dari sekarang supaya nanti itu bisa menjadi investasi kita di masa depan, supaya kita tidak gampang sakit ya. Paham? Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, seperti biasa kita menutup dengan doa ya. Nak Muasam, tolong dipimpin doanya Nak. Oke, silakan dipimpin doanya Nak Muasam. Berdiri siap gerak. Barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah. Oke, terima kasih Nak Muasam. Oke, silakan duduk anak-anak. Terakhir, Bapak ingin mengingatkan apa saja yang dipelajari hari ini, semua yang dipelajari hari ini, semoga anak-anakku bisa mengamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari.
ya, terutama dalam menjaga kebersihan, ya. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku silakan pulang ya. Hati-hati di jalan.